Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai struktur kalimat dan jenis kalimat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Mbak Nur Maufiratus Sa'adah. Yang kedua, saya sendiri, Nikmatul Fauziyah. Dan yang ketiga, Mas Ahmad Muhammad Ulul Azmi. A. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat bisa diartikan sebagai satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif. Tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. B. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Unsur kalimat yang berfungsi sebagai pelaku atau penyebab suatu perbuatan. Ciri-ciri dari subjek. Yang pertama, subjek merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa atau siapa. Dan yang kedua, subjek memiliki penanda, yaitu adanya penghubung pewatas yang. Yang ketiga, subjek berupa nomina atau frasa nomina. Yang keempat, subjek tidak didahului preposisi seperti dari, di, ke, kepada. Kemudian biasanya subjek dapat disertai dengan kata tunjuk itu, ini merupakan ciri kata ketakrifan dari subjek. Dan yang terakhir, ciri dari subjek yaitu apabila ditemukan sebuah kalimat pasif, maka bagian yang diawali dengan kata bahwa merupakan subjek kalimat. Kemudian unsur-unsur kalimat yang kedua yaitu predikat. Unsur kalimat yang berfungsi sebagai penjelasan unsur subjek. Ciri-ciri dari predikat yang pertama yaitu predikat merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Yang kedua, predikat berupa kata adalah atau ialah. Yang ketiga, predikat yang berupa kata kerja dan kata sifat ditegaskan dengan kata tidak. Sedangkan jika predikat kalimat nomina, penegasannya menggunakan kata bukan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Maufiratus Sa'adah. Ketiga, objek. Unsur kalimat yang berfungsi sebagai sasaran yang dikenai pekerjaan atau unsur objek hanya terdapat dalam kalimat transitif. Ciri-ciri objek. Yang pertama, objek berada langsung di belakang unsur predikat. Yang kedua, objek dapat berubah menjadi unsur subjek dalam kalimat pasif. Yang ketiga, objek tidak dapat didahului oleh kata depan atau preposisi seperti di, ke, kepada, dari, dalam, pada. Yang keempat, pelengkap. Unsur kalimat yang berfungsi sama seperti objek, tetapi tidak dapat berubah menjadi unsur subjek dalam kalimat pasif. Ciri-ciri pelengkap. Yang pertama, pelengkap bersifat wajib karena melengkapi makna pada verba predikat. Yang kedua, pelengkap berada di belakang unsur predikat. Yang ketiga, pelengkap tidak didahului oleh kata depan atau preposisi, seperti di, ke, kepada, dari, dalam, pada. Yang kelima, keterangan. Unsur kalimat yang berfungsi sebagai unsur tambahan. Kehadiran keterangan kebanyakan tidak bersifat wajib karena tanpa kehadirannya pun susunan kalimat masih dapat terpenuhi. Ciri-ciri keterangan. Yang pertama, keterangan bersifat manasuka. Yang kedua, kehadiran keterangan tidak mempengaruhi makna gramatikal kalimat. C. Struktur kalimat. Semua kalimat yang kita pakai berasal dari beberapa struktur ataupun pola kalimat dasar saja, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut bisa dikembangkan berdasarkan kaidah yang berlaku. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar semacam ini
hanya mempunyai unsur subjek dan predikat. Predikatnya bisa berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Seperti contohnya, pohon itu besar, pohon subjek, itu besar adalah predikat. Yang kedua, kalimat dasar berpola SPO. Unsurnya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Contohnya, Udin mengendarai sepeda. Udin sebagai subjek, mengendarai sebagai predikat, sepeda sebagai objek. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SP pelengkap. Contohnya, temanku pergi liburan. Temanku adalah subjek, pergi predikat, liburan sebagai pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPO pelengkap. Contohnya, adikku membeli jajan sembarangan. Adikku sebagai subjek, membeli predikat, jajanan objek, sembarangan pelengkap. Yang kelima, kalimat dasar berpola SPOK. Contoh, Ina membersihkan rumahnya setiap hari. Ina sebagai subjek, membersihkan sebagai predikat, rumahnya sebagai objek, setiap hari keterangan. Jenis-jenis kalimat. A. Menurut jenis klausa, kalimat dapat dibedakan menjadi 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal dapat diartikan sebagai kalimat yang terdiri dari satu klausa atau satu klausa bebas karena klausa terikat. Kalimat tunggal ini hanya mengandung satu unsur saja, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Kelima, unsur tersebut tidak harus muncul semuanya secara bersamaan. Akan tetapi unsur minimal sebuah kalimat yaitu S, subjek, dan predikat harus ada. Contoh, Windy tidur. 2. Arman makan. Kalimat majmuk adalah sebuah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Setiap kalimat selalu memiliki klausa yang merupakan paduan antara satu subjek dan predikat, serta bisa ditambahi objek, pelengkap, maupun keterangan. Jadi, kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Teman-teman bisa menemukan adanya penggabungan ataupun perluasan di salah satu bagian kalimat tersebut. Kalimat berdasarkan fungsi isi atau makna komunikatifnya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Kalimat berita atau deklaratif. Kalimat berita atau deklaratif adalah kalimat yang digunakan oleh seorang penutur untuk menyatakan suatu berita kepada mitra tuturnya. Kalimat berita ini mempunyai bentuk pasif, tunggal atau majemuk, dan lain sebagainya. Hal yang penting dari kalimat berita ini adalah isinya merupakan pemberitahuan. 2. Kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah atau imperatif adalah kalimat yang digunakan apabila seorang penutur ingin menyuruh, memerintah, atau melarang seseorang untuk berbuat sesuatu. Kalimat perintah atau imperatif pada bahasa lisan, perintah akhir menurun, dan pada bahasa tulis kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik. Kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya atau interrogatif adalah kalimat yang digunakan oleh seorang penutur untuk memperoleh informasi atau reaksi berupa jawaban yang diharapkan dari mitra tuturnya. Kalimat tanya atau interrogatif pada bahasa lisan berintonasi naik, dan pada bahasa tulis kalimatnya diakhiri dengan tanda tanya. Selain adanya tanda tanya, dalam kalimat tanya sering muncul tanda tanya. Misalnya apakah, bagaimana, mengapa, yang mana, di mana, siapa, dan lain-lain. 3. Kalimat seru atau ekslaminatif. Kalimat seru atau ekslaminatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk peristiwa yang tiba-tiba dalam memerlukan reaksi spontan. Kalimat seru atau ekslaminatif pada bahasa lisan berintonasi naik, dan pada bahasa tulis ditandai dengan tanda seru di akhir kalimatnya. C. Kalimat dipandang dari segi sifat, hubung, aktor, aksi. Kalimat aktif. Jika subjek suatu kalimat merupakan pelaku perbuatan yang dinyatakan pada predikat, kalimat aktif dalam dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kalimat aktif yang berobjek yang dinamakan transitif dan kalimat aktif yang tidak berobjek yang disebut intransitif. Kalimat pasif. Jika subjek suatu kalimat tidak berperan sebagai pelaku, tapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan predikat, kalimat itu disebut kalimat pasif. Kalimat semacam ini merupakan kalimat ubahan dari kalimat aktif. Hal ini dilakukan dan pengubahan subjek kalimat aktif menjadi subjek kalimat. Ya, begitulah
materi dari kelompok 9. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.